Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang azan 2 dan khatib memegang tongkat dalam sholat Jumat. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adia Rahma Agusti. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan ada teman saya Fatur Rizal sebagai pemateri kedua. Ya, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian azan. Pengertian azan secara bahasa. Azan secara bahasa itu berasal dari kata azina yang artinya mendengarkan, memperhatikan, dan menginformasikan. Dan secara istilah, azan yaitu merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah sholat. Dan secara syariat yaitu azan merupakan pemberitahuan atau informasi tentang waktu sholat. Selanjutnya yaitu azan dalam sholat Jumat. Azan dalam sholat Jumat di tengah umat muslim ini ada perbedaan dalam jumlah azan Jumat. Sebagian masjid ada yang menunaikan azan Jumat 2 kali dan sebagian masjid yang lainnya ada yang mengumandangkan hanya 1 kali saja. Di sini saya akan membacakan pendapat azan sholat Jumat yang dilakukan hanya 1 kali. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahwa azan Jumat cukup 1 kali saja dikumandangkan. Yang pertama yaitu sunnah Rasulullah SAW. Mereka yang berpendapat bahwa azan Jumat cukup 1 kali saja berargumen bahwa kita harus mengikuti Rasulullah SAW dan bukan mengikuti sahabatnya. Sebab yang wajib diikuti adalah Rasulullah SAW, di mana beliau Rasulullah SAW adalah nabi yang mashum dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Maka dari hadis sahih di atas, pendapat ini memandang bahwa yang benar adalah azan hanya 1 kali saja, sebagaimana yang dilakukan masa Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu tujuan azan tambahan. Argumen yang kedua dari kalangan ini adalah tujuan dikumandangkannya azan 2 kali di masa Khalifah Utsman adalah untuk memanggil orang-orang yang masih sibuk di tempat kerja. Dan azan itu sendiri tidak dilakukan di dalam masjid, melainkan di pasar atau di zaura, yaitu tempat yang tinggi. Maka saat ini kita sudah tidak lagi membutuhkan adanya 2 kali azan, sebab tujuannya sama sekali tidak ada relevan, apalagi jarak antara kedua azan itu hanya sebentar sekali, dan keduanya dikumandangkan di dalam masjid. Ya, yang kedua yaitu pendapat azan yang dikumandangkan 2 kali. Pendapat yang mengatakan bahwa azan yang lebih utama dikerjakan adalah azan 2 kali, melandaskannya dengan beberapa argumentasi. Yang pertama yaitu perintah Nabi untuk mengikuti sahabat. Azan 2 kali yang dilakukan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bukan sesuatu yang salah, keliru atau bid'ah, sebab Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Hal itu sesuai dengan sabda beliau, yaitu yang isinya, siapa di antara kalian yang hidup sesudah masaku akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak, maka kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan yang lurus. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini jelas sekali menerangkan bahwa mengikuti para khalifah itu juga termasuk perintah Rasulullah SAW, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disepakati oleh seluruh umat Islam sedunia sebagai salah satu dari 4 khalifah yang mendapat petunjuk dan lurus. Kalau tindakan itu dikatakan bid'ah, berarti para sahabat Nabi yang mulia itu melakukan bid'ah. Kalau mereka melakukan bid'ah, maka haram hukumnya bagi kita untuk meriwayatkan semua hadis. Padahal tidak ada satupun hadis Nabi yang sampai kepada kita kecuali lewat para sahabat.
Maka seluruh ajaran Islam ini menjadi batal dengan sendirinya kalau demikian. Sebab semua dalil baik ayat Al-Quran maupun semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak ada yang sampai kepada kita kecuali lewat para sahabat yang dituduh telah melakukan tindakan bid'ah itu. Maka yang mengatakan bahwa azan 2 kali sebagai bid'ah sama saja dengan mengatakan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya sebagai pelaku bid'ah. Dan kalau semuanya pelaku bid'ah, maka agama Islam ini sudah selesai sampai di sini. Yang benar, praktek azan Jumat 2 kali ini bagian dari sunnah yang utuh dalam syariat Islam, bukan bid'ah yang melahirkan dosa dan azab, karena telah dilakukan secara sadar oleh semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang selanjutnya materi khotib memegang tongkat saat dalam salat Jumat akan disampaikan oleh Faturizal. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu memegang tongkat pada saat khutbah Jumat. Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah menganjurkan berkhutbah dengan memegang tongkat. Hal tersebut disunahkan berdasarkan hadis Nabi yang berkata, kami menghadiri sholat Jumat pada suatu tempat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berdiri berpegangan pada sebuah tongkat atau busur. Imam Syafi'i pun turut menjelaskan perihal tersebut dalam kitabnya Al-Aum. Beliau mengatakan bahwa telah sampai kepada kami berita bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, beliau berpegang pada tongkat. Ada yang berkata beliau berkhutbah dengan tongkat pendek dan anak panah. Semua benda-benda itu dijadikan tempat bertumpu atau berpegangan. Kemudian alasan khotib memegang tongkat saat khutbah Jumat. Alasan mengapa disunahkannya memegang tongkat adalah untuk lebih fokus dalam penyampaian khutbah, sehingga seorang khotib tidak memainkan tangannya pada saat khutbah berlangsung. Begitupun yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau berkata, apabila muazin telah selesai atau azan, maka khotib berdiri menghadap jamaah dengan wajahnya, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri, dan kedua tangannya memegang pedang yang ditegakkan atau tongkat pendek, serta tangan yang satunya memegang mimbar, supaya dia tidak mempermainkan kedua tangannya. Kalau tidak begitu, atau dia menyatukan tangannya yang satu dengan tangan yang lain. Jadi alasan mengapa seorang khotib memegang tongkat pada saat khutbah Jumat, yaitu intinya agar lebih fokus dalam penyampaian khutbah tersebut. Alasan yang lain mengapa seorang khotib memegang tongkat pada saat khutbah Jumat adalah Al-Khatib Asy-Syarbaini dalam Mughni Al-Muhtaj menambahkan bahwa di antara hikmah berkhutbah dengan memegang tongkat adalah isyarat bahwa Islam adalah agama yang tegak dan diperjuangkan dengan banyak pengorbanan, sehingga umat Islam harus senantiasa kuat dan waspada dari berbagai ancaman luar, serta senantiasa mempersiapkan jasmani dan rohani yang kuat guna membela Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dari kami cukup sekian, banyak salah, banyak kekurangan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.